Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita melihat bahwa fenomena hijrah ini adalah fenomena yang saat ini banyak ramai di masyarakat kita, dan bahkan termasuk bagian dari yang dibicarakan oleh para ekonom sebagai bagian dari disruption dalam ekonomi. Sehingga para ekonom, para pedagang, para pengusaha pun memikirkan bagaimana mereka mengakomodir, menerbitkan, mengeluarkan produk-produk yang support hijrah, mensupport orang-orang yang bertaubat dan hijrah menjadi orang yang lebih baik. Sampai subhanallah, Anda pernah melihat sebuah iklan sabun pel kalau nggak salah, itu sampai dicari sabun pel yang halal dan berkah gitu ya. Seakan-akan seperti ingin dikonsumsi sabun pel ini. Ya, nah ini adalah salah satu fenomena hijrah yang ramai alhamdulillah bukan hanya di negeri kita, bahkan di seluruh muka bumi. Namun terkadang bagi mereka yang pelaku hijrah, praktisi hijrahnya sendiri, ketika mereka tersadarkan kemudian mereka sudah terlalu berat, jenuh, lelah dengan kehidupan kelamnya, dengan dunia maksiatnya, ternyata memperturutkan syahwat dan nafsu ini tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetap ketenangan itu tidak bisa mereka dapatkan walaupun semua keinginan secara duniawi, harta, popularitas, dan lain sebagainya sudah mereka dapatkan. Apa yang kurang? Apa yang terjadi masalah di sini? Banyak hal yang sering dilupakan oleh sebagian kita. Bahwa bahagia itu letaknya di mana? Tidak ada, di hati. Bahagia itu di hati. Maka kepuasan hati, kebahagiaan ini yang ada di hati seseorang tidak bisa dibayar dengan jumlah saldo rekening yang ada di rekening kita. Tidak bisa dibayar dengan di mana kursi yang kita duduki, jabatan apa, atau apa jenis kendaraan yang kita miliki. Bukan itu semuanya. Ya tetap kembalinya ke hati. Bukan di kita bersanding dengan siapa, bukan. Tapi di hati seseorang. Nah, siapa yang menciptakan hati? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mencari kebahagiaan dari selain Allah adalah suatu kesia-siaan. Mustahil kita bisa bahagia, tapi jauh dari Allah. Itulah kunci kenapa sebagian orang yang jauh dari Allah tidak pernah mendapatkan kebahagiaan, walaupun semua fasilitas dunia dia miliki, adalah kunci yang paling sederhana. Hatinya gersang dari Allah. Tidak kenal Allah, bagaimana dia bisa bahagia. Kemudian ketika seseorang ingin taubat dan sadar, dan dia bingung, ini dosa semua jenis sudah saya lakukan. Banyak maksiat saya lakukan. Riba sebagiannya. Zina, oke. Ini, itu, dan lain sebagainya. Tato sepupu tubuh, dan lain sebagainya. Sholat, jarang-jarang. Saya mulainya dari mana? Apa yang harus saya lakukan? Yang paling mendasar, kalau kita melihat bahwa masalah kita ini terlalu banyak, dosa kita terlalu banyak, dan cukup banyak dosa-dosa besar yang kita lakukan, kita harus mencari puncaknya dosa yang paling tinggi, yang paling berbahaya. Karena ibaratnya dosa ini seperti penyakit. Ketika ada seorang dokter didatangi oleh seorang pasien, yang pasien ini mengeluhkan dengan penyakit-penyakit yang beragam jenis yang ada di tubuhnya, mulai jantung, kemudian darah tinggi, kemudian diabetes, sampai panu sekalian, Dokter yang bijak dan memiliki pemahaman yang cukup dalam akan ilmu kesehatan, dia akan melihat mana yang paling krusial yang harus diobatin terlebih dahulu sebelum dia mengobati penyakit-penyakit yang lebih ringan daripada itu. Nggak mungkin seorang dokter, kita obatin panunya dulu deh, biarin jantungnya. Nggak mungkin seperti itu. Dia akan memikirkan jantungnya terlebih dahulu. Karena ini poin, inilah hati. Jantung yang dimaksud. Nah, dari sejumlah dosa dan maksiat, yang harus menjadi prioritas utama kita adalah bahaya kesyirikan. Syirik dengan beragam jenisnya. Itulah kenapa ketika dakwah sunnah ini mengajarkan seseorang untuk taubat dan hijrah dan taubat, yang paling mendasar diajarkan, bersihkan hatimu dari dosa-dosa syirik besar dan kecilnya. Selamatkan dari itu. Minimumnya, jika seseorang belum tobat dari semua dosa yang lain, belum tobat dari riba, belum tobat dari zina, belum tobat dari korupsi, belum tobat dari ini dan itu, tapi dia sudah taubat dari syirik, bertauhid, dan mati dalam kondisi itu, surga. Namun ketika dia sudah taubat dari semua dosa, dia sudah tidak lagi makan riba,
Dia sudah tidak lagi ini dan itu, tidak lagi mencuri, tidak lagi berzina, tidak lagi sudah membersihkan tato di tubuhnya. Tapi jimat di mana-mana dia pakai. Ya, kemudian dia doyan ke kuburan-kuburan keramat ketika kondisi-kondisi tertentu dia pakai melakukan sesajen kepada berhala-berhala tertentu yang disembah selain Allah. Masih takut dan berharap kepada banyak hal, sosok-sosok yang diagungkan, dikagumi selain Allah. Ketika dia meninggal dunia, walaupun tampilannya sudah seperti seorang sosok wali dari wali-wali Allah, namun dia belum bertobat dari dosa syirik, neraka dan kekal di api neraka. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Dalam surat Az-Zumar, Allah berfirman, telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, terhapuslah semua amal perbuatanmu dan kamu akan menjadi orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab.